Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi yang sekarang ini kita rasakan belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Kita mengerti, kita tahu itu. Tapi kita sudah berapa kali ada pergantian presiden tanpa kekerasan. Ada pergantian presiden tanpa pertumpahan darah. Sudah berapa kali kita hitung, saya kira bisa dikatakan dan dicatat oleh sejarah dunia, perjalanan demokrasi kita lumayan. Perjalanan demokrasi kita sekarang menjadi panutan banyak negara. Masyarakat resah saat ingin berkeluh kesah. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi, kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Namun ada juga yang berpikir demokrasi Indonesia layak dijadikan panutan. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Di hari di mana gagasan diujikan, para calon pemangku kursi tertinggi harus memberikan gagasan yang meyakinkan. Soal hukum yang harus ditegakkan, soal hak asasi manusia yang harus diprioritaskan, soal budaya korupsi yang harus dihapuskan. Debat perdana, Capres siap saling babat. Pemirsa, kontestasi pemilu akan semakin panas dalam debat perdana yang akan digelar besok. Penguatan demokrasi, HAM, hukum, pemberantasan korupsi, dan pemerintahan menjadi tema debat perdana. Visi misi Capres yang digaungkan esok diharapkan tidak hanya sekedar janji manis yang tidak bisa terpenuhi seperti pada masa Pilpres sebelumnya. Inilah panggung demokrasi, debat Capres siap saling babat. Bersama saya, Zakia Arfan. Baik, dan sudah hadir bersama kami malam hari ini di panggung demokrasi narasumber-narasumber kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya. Di sebelah ini sudah ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam, Mas Tama. Kemudian ada Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi. Wakil Ketua TKN dari Hukum dan Advokasi Prabowo Ganjar, Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Dari Jakarta Timur. Oke, baik. Selamat malam, Mas Habib. Juga ada juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Teguh Juwarno. Selamat malam, Mas Teguh. Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya juga akan perkenalkan, di sini sudah ada pengamat komunikasi politik Mas Henry Satrio. Selamat malam, Mas Henry. Ya, serta juga nanti akan bergabung bersama kami sudah ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, ini baru saja datang pas sekali. Kita baru akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Apa kabar, Mas Usman? Sehat? Baik, Macet tadi ya, Mas ya? Ya, begitu ya. Tadi Baik. harus nggak jadi dimulai karena Mas Usman belum. Baik, kita akan mulai. Kita tahu salah satu yang menjadi tema dalam debat esok ini adalah terkait dengan penguatan demokrasi. Saya ingin ke Mas Tama dulu. Mas Tama, tadi juga sempat disebutkan oleh calon Anda begitu ya, Mas Ganjar yang mengatakan bahwa demokrasi ini bisa baik tetapi belum baik-baik saja. Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, Mas Tama, benarkah bisa dikatakan bahwa demokrasi selama 10 tahun terakhir ini cenderung menurun, bahkan bisa dikatakan stagnan dan memang tidak baik-baik saja?
Ya, tentu saja itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua ya, Mbak Zakia. Yang pada artinya adalah ke depan tentu ini harus terus diperbaiki. Bahwa kemudian upaya untuk membuat demokrasi semakin baik itu terus dilakukan dan ini tentu harus dilanjutkan dan diperbaiki. Banyak regulasi-regulasi yang kemudian kita perlu juga revisi, kita tinjau ulang kembali, kemudian juga kita butuhkan juga sisi penguatan dari penegak hukum, termasuk komitmennya dalam melaksanakan demokrasi, begitu juga kepada partai politik, termasuk partisipasi masyarakat untuk menegakkan demokrasi tersebut. Tetapi yang dikatakan tidak baik-baik saja dalam hal apa spesifiknya? Ya tentu memang saat ini kan banyak sekali ya isu-isu yang sedang bermunculan, masalah-masalah yang sedang ada di ruang publik ya. Misalnya ada yang dilaporkan karena pencemaran nama baik, ada yang dilaporkan kemudian karena dianggap melakukan hate speech dan lain sebagainya. Dan ini kan juga angkanya cukup banyak, nggak sedikit. Nah tentu saja hal-hal yang seperti ini tentu kita harus pagari, kita selamatkan agar kemudian ke depan demokrasi bisa lebih baik lagi. Karena tentu kita butuh partisipasi orang yang banyak bicara, kita juga butuh orang-orang yang kemudian terjamin hak bicaranya. Nah ini yang menurut saya menjadi penting ke depan. Meskipun Mbak, tentu kita nggak tutup mata juga, sudah ada prestasi yang dilakukan, sudah ada upaya yang dilakukan, tentu ini perlu untuk dilanjutkan, perlu juga untuk diperkuat. Kalau ada yang kurang, tentu kita perlu untuk perbaiki. Oke, sesuai dengan narasi dari pasangan Ganjar dan Mahfud ya, perbaikan begitu ya. Oke, baik. Kalau Mas Teguh sendiri, Mas Teguh, apakah Anda merasa memang saat ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja? Terima kasih Mbak Zakia. Kita merujuk saja kepada parameter yang objektif yang itu adalah penilaian dari lembaga-lembaga yang kredibel. Pertama kita bicara indeks demokrasi kita di tahun 2015 7,03. Tahun 2022 turun menjadi 6,71. Indeks persepsi korupsi menurut Transparansi Internasional juga dari 36 kita ke 34 di 2022. Indeks kebebasan pers anjlok dari 59,25% menjadi 54,83%. Ini kan fakta-fakta tidak terbantah bahwa kita berada di era demokrasi, kita berada di era reformasi, namun yang terjadi bahwa parameter-parameter demokrasi yang menjamin warga negara kita sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini ternyata kemudian situasinya malah tidak baik-baik saja. Karena apa? Kita melihat bahwa harus ada perubahan yang dilakukan. Kita nggak mau dong situasi ini tetap, teman-teman pemuda mau tetap situasi seperti ini. Nggak bisa bebas bicara, terancam, malah kemudian dikriminalisasi. Ini tentu saja sangat kami kritisi dan kita ingin membawa angin segar, membawa perubahan untuk itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Habib. Mas Habib, kalau tadi dari Ganjar mengatakan tidak baik-baik saja, kemudian diamini begitu oleh pasangan Amin, begitu Mas Habib. Kalau dari Prabowo, ini saya ingin mengutip, pernah menyatakan bahwa demokrasi di era Jokowi ini memang belum sempurna, tapi sudah on the track. Nah, menurut Anda apa indikator dari on the track itu? Ya, saya pertama ingin menyampaikan apa yang saya alami, saya lihat sendiri dengan apa yang sama-sama kita ikhtiarkan di pemerintahan Pak Jokowi. Saya pikir sepanjang hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, fase yang paling rendah dalam konteks demokrasi itu sekitar tahun 2017-an atau menjelang sampai di 2019-an. Ya. Kita lihat bangkitnya pasal tidur yang udah berpuluh tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, pasal 14 penyebaran berita bohong, ya kan? Itu kan pasal yang sudah puluhan tahun tidak dipakai. Pertama kali dipakai tahun segitu, setelah atau menjelang pilkada DKI kalau nggak salah. Yang berlanjut dengan event politik 2019. Sepanjang itu memang banyak sekali orang-orang yang harus berurusan dengan hukum karena berseberangan secara politik ya. Nah, tetapi kita melihat perbaikan signifikan setelah 2019 ke sini. Saya di Komisi 3 DPR RI mendorong ya diperkenalkannya konsep restoratif justice dalam penyelesaian kasus-kasus ujaran kebencian. Dan itu berbuah ada setidaknya tiga atau bahkan 4 regulasi resmi dari pemerintah. Di kepolisian ada Perpol soal restoratif justice, di Kejaksaan ada Peraturan Jaksa Agung soal restoratif justice. Di Mahkamah Agung ada kalau nggak salah SK Dirjen Badilum restoratif justice. Restoratif justice ini kalau kita pakai dalam perkara-perkara ujaran kebencian kurang lebih adalah bagaimana
mencari titik temu antara orang yang merasa dirugikan dengan orang yang dituduh melakukan ujaran kebencian, sehingga terciptalah mediasi, ya, cari solusinya yang seperti apa, sehingga bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, ini senada dengan apa yang kami lakukan bersama seluruh 9 fraksi di DPR, membangun hukum kita dengan regulasi yang menurut kami cukup bagus. Yang pertama, ya kan, tadi soal Undang-Undang 146 itu kita lakukan perbaikan signifikan di KUHP baru, ya, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong. Ya. Nah, di KUHP yang baru bisa dipidana orang yang begitu kalau penyebaran berita bohong itu menyebabkan kerusuhan fisik. Tadinya nggak ada kerusuhan fisik, makanya mohon maaf kayak Habib Rizik bisa dijerat pasal tersebut, ya. Ahmad Dhani, ya, yang kasus di Surabaya. Nah, dengan diperbaharui pasal tersebut dirombak secara ekstrim di KUHP yang baru, maka tidak bisa. Kemudian juga diperkenalkannya, ya, ditegaskannya azas dualistik dalam KUHP baru, di mana orang baru bisa dihukum kalau ada mens rea dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Jadi bukan sebatas pemenuhan unsur delik dalam pasal, misalnya seperti kasus Haris Azhar dan Fathia, ya. Menurut saya kalau dengan parameter KUHP yang baru dan kultur hukum yang baru yang ada dalam KUHP itu, belum tentu tidak bisa Haris Azhar dijerat, ya, dan dituntut berat kalau mens rea-nya tidak ada, ya kan? Dia mungkin memenuhi unsur dengan membuat ketikan tulisan di blog atau pernyataan di blog, memenuhi unsur penyebaran, pencemaran, fitnah dan lain sebagainya. Tetapi mens rea-nya saya tidak yakin. Apakah seorang aktivis HAM punya intensi sengaja mencemarkan nama baik orang per orang seperti itu? Tapi faktanya ya, nanti sidang. Nah, ini kan kalau KUHP baru disahkan, nah, kan baru diberlakukan, kan baru berlaku 2026 awal, ya kan. Nah, begitu juga undang-undang soal pencemaran nama baik itu sudah 2 kali direvisi di masa Pak Jokowi. Pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 itu tentang pencemaran nama baik, ya kan, yang tadinya di atas 5 tahun bisa langsung ditahan, kemudian menjadi 4 tahun dan sekarang 2 tahun. Lalu pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Suku itu jelas identifikasinya, agama jelas, ras jelas, antar golongan ini yang momok bagi setiap aktivis. Karena kalau di 3 ini nggak kena, maka dia dibidik dengan yang antar golongan. Nah, yang baru diketok kemarin, di undang-undang ITE yang baru diketok kemarin, dibikin definisi yang jelas gitu loh. Etnik apa, ini apa, sehingga nggak bisa orang dijerat dengan pasal karet. Jadi regulasinya terus kita perbaiki dan kultur atau praktek penegakan hukumnya tentu kita dorong untuk terus diperbaiki. Itu yang jadi ini Pak menurut Prabowo Anda yang katakan, sudah on the track, ya, itu? Pak Prabowo katakan belum sempurna, tapi sudah on the track. Jadi arahnya menuju kebaikan, kurang lebih begitu. Oke, baik. Saya ingin bisa tanggapan dari Mas Usman. Mas Usman, kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh 3 pasangan calon, yang 2 mengatakan tidak baik-baik saja, kemudian kalau menurut Mas Habib mengatakan sudah on the track, tadi dengan beberapa hal yang sudah disampaikan terkait dengan penguatan regulasi hukum dan lain-lain seperti itu. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat kan juga ada tadi sudah ditampilkan juga begitu ya, bagaimana indeks dari demokrasi selama 10 tahun terakhir, bahkan Indonesia ini peringkatnya saat ini di bawah Malaysia, Timur Leste maupun juga di Filipina begitu. Dan dikatakan oleh EIU, Indonesia itu saat ini ada dalam bisa dikatakan kategori demokrasi yang cacat atau flawed demokrasi. Sebenarnya bentuk kecacatannya itu seperti apa, Mas Usman? Kalau merujuk pada demokrasi Economic Intelligence Unit, itu sebenarnya kondisi yang sudah bertahun-tahun. Indonesia masuk tergolong ke dalam demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Indikatornya ada proses pemilu, ada partisipasi politik, gitu, ada fungsi pemerintahan, dan juga kebebasan sipil. Ada juga indeks demokrasi dari Freedom House. Indikatornya 2, kebebasan sipil, hak politik.
Kebebasan sipil dalam tahun-tahun misalnya 10 bahkan 14 tahun terakhir kecenderungannya turun. Salah satu sebabnya sebenarnya adalah korupsi yang sistemik, perlindungan minoritas yang lemah, konflik Papua yang tidak terpecahkan, serta adanya undang-undang yang represif atau undang-undang yang bisa multitafsir dan digunakan untuk meredam kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, penodaan agama, penghinaan, dan lain sebagainya. Jadi ada indeks-indeks yang memang berbeda-beda ukuran-ukurannya. Tapi kalau disederhanakan, saya rujuk ke Profesor Edward Aspinall, ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah pada ruang publik untuk mengkritik dan memprotes. Yang kedua adalah pada ruang oposisi di parlemen. Yang ketiga adalah integritas sistem elektoral. Yang pertama, para sarjana sudah menyimpulkan sangat bermasalah kebebasan berekspresi, baik dilihat dari kasus-kasus maupun dari lihat undang-undang hukum pidana yang baru, undang-undang ITE. Yang kedua, dari segi pelemahan oposisi, itu juga jelas. Tidak ada oposisi partai sebenarnya di dalam tahun-tahun Jadi tidak ada pemerintahan check and Jokowi. balances begitu ya? Tidak ada checks and balances. Bahkan lembaga-lembaga checks and balances seperti KPK itu dilemahkan. Beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa ternyata ketua KPK pernah diintimidasi oleh Jokowi untuk menghentikan perkara korupsi yang melibatkan ketua umum Partai Golkar dan kebetulan ketua DPR RI Setia Novanto. Jadi ketika Setia Novanto kasusnya tetap dilanjutkan, KPK tetap ditekan melalui revisi KPK. Revisi Undang-Undang KPK, wewenangnya dilemahkan, independensinya ditiadakan, posisi penyidiknya di bawah supervisi atau di bawah subordinasi supervisi kepolisian. Lalu ponselnya juga diintervensi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel hingga hari ini bahkan terjebak dalam kasus pemerasan. Dalam periode yang pertama, Thomas Power menjelaskan bagaimana Presiden Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk mengancam lawan-lawan politik. Yang tadi Bung Habib jelaskan, dialami oleh Habib Rizik, dialami oleh Rahmawati atau Kiflan Zain di tahun-tahun 2018-2019, pengaktifkannya kembali Pak Undang-Undang berapa? Nomor 1 tahun 46 itu, termasuk pasal-pasal makar itu baru pertama kali digunakan. Jadi ada semacam weaponization of law enforcement. Lembaga-lembaga penegak hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menundukkan lawan politik, termasuk oposisi. Nah, 2 indikator ini bermasalah. Tapi menurut Profesor Edward Aspinall, kita masih punya yang ketiga, yaitu integritas sistem pemilu. Kita masih punya pemilu yang secara reguler digelar dan relatif jujur dan adil. Nah, sayangnya bulan-bulan ini kita melihat bahwa sistem pemilu kita justru mulai diragukan. Mulai dari kredibilitas KPU-nya sampai dengan Paman Usman, maksud saya Mahkamah Konstitusi, yang diragukan karena kemudian terlibat di dalam konflik of interest, konflik kepentingan, dan disimpulkan oleh Majelis Kehormatan telah melakukan pelanggaran kode etik yang sangat berat. Jadi kita benar-benar di ujung tanduk, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Itu yang menjadi kecacatan demokrasi kita, begitu ya Mas Usman. Nanti kita akan kembali, kita juga ingin menguji satu-satu begitu dari 3 pasangan calon ini terkait dengan apa yang akan menjadi debat. Kita tahu juga ini Mas Usman kalau bicara tentang hukum, ada satu cawapres yang bertanggung jawab sebagai Menko Polhukam, begitu kan. Nah, ini menjadi Menko Polhukam dan bertanggung jawab di pemerintahan saat ini terkait dengan hukum. Tetapi apakah ini kemudian yang bisa menjadi titik lemah bagi seorang Menko Polhukam yang juga sebagai cawapres ini? Nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Masih bersama kami di Panggung Demokrasi, saya langsung ke Mas Usman. Mas Usman, jadi kalau kita melihat begitu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, Menko Polhukam seharusnya memiliki wewenang kekuasaan yang penuh terhadap hukum saat ini. Tetapi Pak Mahfud pernah mengatakan kekuasaannya terbatas untuk bisa melakukan perubahan dalam hukum di Indonesia saat ini. Nah, kalau kemudian menjadi cawapres, apakah kemudian kekuasaannya bisa lebih lagi begitu? Dan harusnya kan sebagai Menko Polhukam punya kekuasaan penuh begitu kan? Ya, punya kekuasaan penuh untuk mengkoordinasikan paling tidak 12 menteri. Dari mulai Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menkominfo, dan seterusnya. Yang tadi kita bicarakan Undang-Undang ITE, hukum pidana itu sangat berkaitan dengan portofolio dari beberapa menteri itu. Tetapi kalau dikatakan misalnya sepenuhnya adalah tanggung jawab Pak Mahfud, saya kira nggak cukup. Misalnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang pasal 43 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 itu perlu rekomendasi DPR. Tanpa itu nggak bisa.
perlu keputusan presiden. Tanpa itu nggak bisa. Jadi saya kira penyelesaian pelanggaran HAM berat itu adalah tanggung jawab dan keputusan politik negara, bukan dibebankan pada 1-2 menteri, termasuk Menko Polhukam. Saya kira nggak akan cukup. Mungkin kalau ke depan siapapun yang jadi cawapres, yang bisa dijadikan batu uji adalah kasus Papua misalnya gitu. Seperti yang sekarang ini terjadi, Presiden Jokowi menyerahkan masalah Papua ke tangan wakil presiden. Tapi kita bisa lihat juga bahwa ternyata wakil presiden tidak cukup mampu juga untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua. Sudah 11 bulan sandera pilot Selandia Baru. Selandia Baru ini negara demokrasi kedua setelah Norwegia. Negara demokrasi dengan indeks demokrasi yang paling tinggi. Hingga hari ini kita belum bisa membebaskan. Bayangkan, kita negara besar, negara demokrasi, tapi kita tidak bisa memecahkan konflik Papua, konflik bersenjata Papua yang sudah 60 tahun Ini masih ada berlangsung. PR-PR begitu Jadi ya? masih ada PR-PR. Saya kira masalah Indonesia ini nggak bisa diselesaikan hanya pada orang per orang. Jadi faktornya tidak cukup faktor-faktor agensial. Dia harus pada faktor-faktor struktural, pada faktor partai politik, pada faktor ekonomi politik, pada faktor negara. Gitu. Tanpa itu nggak akan bisa selesai masalah-masalah. Dan satu lagi kalau Mas Henry selain cawapres yang juga Menko Polhukam, ini ada satu lagi cawapres yang juga banyak yang menilai begitu merupakan produk dari hukum yang cacat dari hasil putusan MK. Apakah ini bisa dikatakan juga menjadi titik lemah bagi calon wakil presiden tersebut? Ya, itu menjadi catatan penting ya dalam perjalanan demokrasi kita di 2024 ini. Bahkan bukan hanya para ahli yang berpikir seperti itu, tapi juga rakyat Indonesia banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah privilege didapat gegara memang ada Paman Usman yang meluluskan itu. Nah, keputusan sudah dibuat memang, dan cacat itu juga akan terus ditanggung oleh demokrasi di Indonesia. Maka kita lagi-lagi bergantung pada rakyat nantinya, apakah rakyat akan mengizinkan kecacatan itu menjadi pemenang atau memang kemudian harus dikalahkan di pertama kali gitu. Nah, menyinggung tadi tentang Prof. Aspinal misalnya ya. Banyak hal sekali yang terjadi gara-gara kita nggak ada oposisi yang kuat. Misalnya keputusan adanya PJ kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri, itu tentu saja melukai demokrasi. Belum lagi baru-baru saja kita mendapatkan sebuah kontroversi, karena ini saya katakan kontroversi karena saling lempar tentang ditunjuknya gubernur oleh presiden melalui RUU DKJ. Jadi beberapa hal itu terjadi secara kasat mata dan memang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Kalau kita pakai teori satu lagi misalnya, bahwa negara demokrasi bisa langgeng dilaksanakan bila 3 hal ini ada di negara ini. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian hukum yang tidak tebang pilih, dan satu lagi adalah kedewasaan berpolitik. Kalau 3 hal ini tidak terjadi, maka memang kecil kemungkinannya demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di sebuah negara. Nah, di Indonesia menurut saya ekonomi yang merata tidak tercapai, hukum yang tidak tebang pilih juga masih dalam proses, gitu ya. Sementara kedewasaan berpolitik kita juga banyak sekali terkungkung dengan peraturan-peraturan gara-gara tidak adanya oposisi tadi, gitu. Bayangkan kalau kemudian undang-undang atau RUU DKJ ini akhirnya diloloskan, daerah khusus Jakarta ini, kemudian itu bisa saja memicu kembalinya era Orde Baru pada saat kepala daerah, pemimpin di daerah itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kalau saya tidak salah baca, Mendagri menolak itu, tapi Pak Jokowi menyetujui itu. Nah, kalau Pak Mendagri nggak setuju tapi Presidennya setuju, kan berarti artinya pemerintah setuju gitu. Nah, ini perjalanannya mau sampai mana nanti kita lihat aja. Tapi memang banyak hal yang menjadi tantangan di 2024 ini, bukan saja tentang Paman Usman gitu ya, tapi juga tentang bagaimana penerapan undang-undang yang bisa saja benar-benar asli mengembalikan Indonesia ke dalam sebuah masa di mana presiden sangat berkuasa terhadap penentuan pemimpin-pemimpin di daerah. Baik. Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetapi sebelumnya saya akan juga menampilkan sebuah polling yang dilakukan oleh Metro TV, di mana masyarakat ini justru lebih ingin
penegakan hukum yang dibenahi. Nah ini Mas Usman nanti mungkin bisa menjawab apa kemudian yang membuat masyarakat lebih menganggap penting penegakan hukum yang dibenahi ketimbang penguatan demokrasi itu sendiri. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Kita akan langsung kembali melanjutkan diskusi pada malam hari ini, debat Capres siap saling babat. Nah, saya ingin ke Mas Tama, tadi sudah ada tanggapan terkait pertanyaan tentang Cawapres, Pak Mahfud begitu ya, dari Mas Usman. Mungkin Mas Tama ingin menanggapi apakah memang nanti kan sudah ada nih gagasan, kemudian nanti akan ada perbaikan yang akan dilakukan. Tetapi apakah memang ada keberaniannya begitu, Mas? Iya, Mbak Zakia, justru saya dalam posisi yang optimis ya ketika kemudian kita punya capres, ada Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Jadi saya justru dalam posisi yang optimis karena dari sisi pengalaman semuanya punya kedekatan pada isu ini. Artinya isu pemberantasan korupsi, isu hukum, isu HAM dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal beban sebagai Menko, tadi Mas Usman sudah sampaikan. Fungsinya mengkoordinasikan. Yang tentu saja bebannya tidak bisa kemudian menanggung ya. Apalagi menanggung CPI turun karena Prof Mahfud kan itu jauh banget. Karena indikator CPI pun atau IPK, indeks persepsi korupsi itu kan juga tidak dibangun dari berapa banyak perkara yang ditangani, tapi survei dari survei yang kemudian itu dijadikan indikator di seluruh dunia. Jadi tidak ada hubungan sama penegakan hukum. Dan poin lainnya Mbak, kalau kita bicara soal posisi sebagai Menko, saya rasa sudah banyak hal-hal yang dikerjakan. Kalau kita bicara regulasi, tentu saja ada keinginan memperbaiki Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi kan kemudian sebagai sebuah regulasi itu kan kemudian juga tidak hanya pemerintah, tapi ada DPR RI juga. Nah, ini yang kemudian tidak bisa kemudian itu dibebankan kepada satu orang saja. Nah, poin lainnya misalnya terkait dengan penanganan isu HAM, kan tentu saja juga kita punya poin yang kemudian bebannya itu ada pada Jaksa Agung, pada Kejaksaan. Rekomendasi dari Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan, itu yang kemudian dijalankan. Dan kemudian secara penanganan perkara pun juga di Kejaksaan sudah ada Direktorat HAM tersendiri. Nah, poin lainnya juga usaha yang dilakukan sebagai seorang Menko, kan kita juga sudah dorong bagaimana kemudian pemulihan hak terkait dengan korban-korban pelanggaran HAM yang berat. Dari sisi pemberantasan korupsi, kita sudah dorong juga soal Undang-Undang Perampasan Aset. Dan dari sisi penindakan, ini juga sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, karena beberapa perkara-perkara yang kemudian menyita perhatian publik, perkara-perkara yang besar, kan tentu saja itu tidak hanya menjadi klaim keberhasilan dari penegak hukum, tetapi juga dorongan dari Menko, dari kapasitas Prof Mahfud sebagai Menko. Ya misalnya perkara-perkara seperti proyek satelit di Kemhan, kemudian ada kasus-kasus yang lain-lain seperti kasus Pak Sambo yang tentu saja ini juga kerjasama dari semua lembaga. Dan salah satu yang mendorong adalah Prof Mahfud MD. Nah, ini yang menurut saya penting juga untuk diketahui. Jadi tentu kita dalam posisi yang optimis ketika punya cawapres yang namanya Prof Mahfud MD. Mas Henry, ya silakan. Gini, salah satu hal tadi yang kita bahas kan, teorinya Prof Aspinal, bahwa ketidakadaan oposisi ini sangat berpengaruh terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia. Memang ada perlawanan dari masyarakat, misalnya tragedi Paman Usman itu yang masih terus kemudian muncullah tagar Kami Muak. Tapi menurut saya kalau kita tarik permasalahannya adalah oposisi yang lemah pada pemerintahan saat ini sehingga demokrasinya berjalan agak ugal-ugalan gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke tiga kawan saya di depan ini, mungkin tiga-tiganya ya. Nanti bila Anda menang, itu Anda akan ajak semua lawan bergabung dengan Anda atau dipersilahkan untuk tetap oposisi? Karena kalau sampai kemudian menang, terus kemudian mengajak lawannya, maka terjadi lagi pelemahan demokrasi karena tidak adanya oposisi. Jadi dejavu lagi begitu. Sama aja gitu akhirnya ujung-ujungnya. Baik, Mas Habib mungkin ingin menanggapi kira-kira kalau memang nanti akan terpilih, apakah membiarkan atau merangkul lagi? Saya dapat poin. Jadi gini, saya sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Hensat ya, soal MK ya. Tentu publik juga menunjukkan sikapnya, rakyat menunjukkan sikapnya dari
ya framing yang dibangun dan terbangun soal putusan MK nomor 90. Putusan MK jelas tidak bisa membuktikan adanya intervensi, di mana intervensi itu menjadi sesuatu yang sangat diwaspadai dan sangat terlarang terkait dengan tidak mundurnya Anwar Usman yang merupakan tindakan mengikuti apa yang sudah menjadi jurisprudensi. Karena ini perkara erga omnes, sejak zaman Pak Jimli Asiliki mereka mengadili perkara terkait mereka sendiri, tidak ada yang mundur. Dipraktekkan terus berkali-kali, menjadi jurisprudensi dalam berbagai perkara, lalu terjadilah kasus 90, disebut karena tidak mundur maka ada intervensi. De facto, ya setelah publik membaca jelas-jelas 400 halaman putusan MK, tidak ada sama sekali bukti terjadi intervensi. Dan ini kembali dikuatkan dengan putusan 141, yang baru diputus oleh 8 hakim konstitusi tanpa Paman Usman. Ada 3 hal yang bisa diambil dari situ. Pertama, konstitusionalitas pasal 169 huruf Q tidak ada masalah. Yang kedua, dalil pemohon bahwa terjadi intervensi tidak dibenarkan. Yang ketiga, dalil pemohon bahwa putusan 90 mengakibatkan ketidakpastian hukum dan lain sebagainya tidak dibenarkan. Jadi itu sudah diputus oleh 8 hakim konstitusi tanpa Paman Usman. Jadi menurut Anda sudah fair? Jadi sudah fair. Sehingga publik pun menunjukkan perlawanannya terhadap framing yang dibangun maupun yang terbangun, bahwa ini sebagai produk yang cacat seperti disampaikan Saudara Henry Satrio. Perlawanan publik dengan kita lihat terdeteksi dengan hasil-hasil lembaga survei, baik mengenai elektabilitas paslon Pak Prabowo dan Pak Gibran yang meroket setelah event-event tersebut, maupun survei-survei spesifik ya kepercayaan publik terhadap MK ya. Saya mencatat ya, ada beberapa lembaga survei yang saat itu pun langsung melakukan survei terhadap, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Perlawanan publik yang sebenarnya menurut saya lebih genuine ya kan dilakukan gitu loh. Jadi sudah fair and square begitu Mas Henry, tidak ada cacat begitu. Saya nggak mau debat kusir ya. Saya menanggapi yang kedua ditanyakan ya kan. Soal apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kalau beliau yang terpilih paslon 1 atau 2, beliau akan hormat, beliau akan akui dan hormat kepada para orang yang memenangkan pilihan rakyat. Tetapi kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mendapatkan kepercayaan akan merangkul semua pihak. Konteks merangkul ini tentu secara luas dengan tidak mematikan segala sistem check and balance yang ada dalam sebuah negara demokrasi. Artinya sebagai bangsa kita tetap harus bersatu, walaupun kita berseberangan secara politik, kita tidak boleh saling meninggalkan. Itu jadi yang akan menyerahkan begitu, apakah oposisi atau akan berkoalisi? Bukan seteknis itu, tapi sebagai bangsa kita akan merangkul semua, ya kan ya. Baik oposisi tetap saja boleh. Masa nggak boleh merangkul oposisi? Boleh-boleh saja gitu kan ya. Tapi dalam sebagai bangsa kita punya visi yang sama, punya ideologi yang sama, ya kan, punya cita-cita yang sama. Itu yang dimaksud Pak Prabowo dengan merangkul. Merangkul oposisi itu bagaimana, Mas Habib? Karena kan harusnya oposisi itu ya berseberangan dengan penguasa. Karena kalau merangkul itu nggak mungkin berseberangan. Merangkul itu kan bersama-sama. Ya, maka ini yang harus dijelaskan ya, bahwa berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Di sini bukan konteks bermusuhan, tetapi apakah kemudian ada check and balances itu begitu yang ingin ditekankan? Seperti DPR dan lain sebagainya punya hak kontrol. Ya, nah itu kan yang nggak ada sekarang, Mas Habib. Makanya kalau tadi cerita tentang MK, mungkin nanti Mas Anwar punya catatan. Tapi kalau tentang Pak Usman Hamid, ini bagaimana masyarakat melawan itu juga terlihat dari berbagai aksi-aksi mahasiswa yang memang juga tidak ingin proses demokrasi kita. Saya kan nanti debat kusir. Anda sudah sampaikan statement Anda, saya sampaikan sebaliknya, kita capek. Ini saling menguji begitu, mungkin lebih tepatnya bukan debat kusir, Mas Habib. Jangan capek, Mas Habib, dalam sebuah forum demokrasi kita bicara terus. Ya kan, ini sedikit aja. Kalau saya sih justru ingin menggarisbawahi bagaimana peran nanti para capres bila menang gitu. Karena kalau kemudian bahasanya merangkul lagi, artinya memang kita tidak akan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam situasi yang demokrasinya mundur dan akhirnya ujung-ujungnya ada kepentingan dari penguasa untuk melanggengkan semua
hal yang menurut dia bisa melanggengkan kekuasaan itu. Ya, saya punya Dan itu penjelasan yang ya. terjadi hari ini ya. Singkat saja, Mas Habib, saya ingin ke Mas Merangkul Teguh itu setelah ini. lawan katanya dari mengopresi, dari menindas, ya kan, dari apa namanya menyingkirkan lawan Bukan, politik. Jadi merangkul sebagai itu anak berjauhan. bangsa, ya itu penjelasan dari kami karena yang menyampaikan kan Pak Prabowo, ya paslon saya. Jadi yang kami maksud dengan merangkul itu adalah kita tidak mengopresi, tidak menindas, ya kan, tidak menyingkirkan, tapi kita justru tetap membutuhkan kritikan yang membangun, kritikan yang baik, kritikan yang apa namanya berguna bagi kita sebagai bangsa ke depan. Karena memang oposisi dan apa namanya dan pemerintah itu kan bukan pilihan sebetulnya, tetapi nanti itu kan akibat dari hasil dari pemilu. Kalau kalah ya jadi oposisi, silahkan gitu kan ya. Tetapi bukan berarti karena kita berbeda kita saling apa namanya kita singkirkan, kita tindas, ya kan, kita opresi pihak yang tidak di kekuasaan. Nah, ini kan belum dipilih nih. Nanti kalau udah misalnya menang, yakin tuh tidak akan ada apa tadi bahasanya, opresi terhadap lawan oposisinya. Ya, itu tidak yang, akan ya, keras. itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Gitu kan. Sampai sejauh ini kan begitu yang selalu kami buktikan. Soalnya kan kita cukup deg-degan juga nih. Oke. Nanti kita akan lihat. Justru deg-degan gimana? Kita ngomong mau merangkul kok deg-degan. Oke, baik. Ini masih jauh, mungkin nanti kita akan buktikan kalau memang kemudian nanti menjadi pemenang begitu, apa kemudian merangkul yang tadi dikatakan sebenarnya. Amin. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali. Senang tuh Mas Teguh. Saya ingin ke Mas Teguh. Mas Teguh, tadi sebelum kita break begitu ya, kita sempat lihat satu polling juga terkait dengan banyak ternyata masyarakat yang juga menginginkan penegakan hukum ini yang kemudian dibenahi. Nah, kalau misalkan dari kubu Amin begitu, ini seperti apa komitmennya untuk penegakan hukum yang tidak tebang pilih? Sementara kalau kita lihat saat ini kan partai pengusung Amin sendiri masih ada dalam pemerintahan, Mas Teguh. Yang pertama yang perlu kita tegaskan bahwa kalau kita mau janji gampang lah. Janji aja yang bagus-bagus pas masa kampanye begitu. Tapi kita mesti melihat apa yang sudah dilakukan selama perjalanan khususnya kepemimpinan Mas Anies di DKI. Kita lihat bagaimana yang namanya check and balances tetap terjadi. Yang namanya PDI, PSI, kencangnya kayak apa mengkritik beliau. Tapi tidak pernah kemudian itu dibawa ke proses hukum atau bagaimana. Saya ingin menanggapi soal tadi bahwa kira-kira kalau nanti terjadi, karena memang betul hari ini yang kita sangat prihatin adalah bahwa situasi demokrasi di tanah air ini tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena kan begini, kita harus ingat bahwa pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini kan rakyat nih. Ya, kemudian kita memilih eksekutif, presiden, wakil, dan para menteri. Kan seharusnya mereka itu menjadi para CEO, menjadi direksi yang menjalankan roda negara. Nah, kemudian memilih DPR sebagai komisaris untuk mengawasi. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian DPR semua harus bersepakat, maka lahirlah undang-undang Omnibus Law, undang-undang Ciptaker yang semuanya ternyata membuat rakyat merasa itu tidak mewakili mereka karena mereka tidak didengar. Kemudian itu berjalan begitu kan. Nah, kita melihat bagaimana kasus Rempang terjadi, ya kan? Kasus Wadas terjadi. Kenapa? Karena tadi bahwa antara pemerintah hal ini tidak pernah berbicara kepada rakyat, mendengarkan mereka secara dalam untuk kemudian mendahulukan. Padahal ketika negara berhadapan dengan rakyat dalam kasus apapun, harusnya negara yang mengalah untuk kepentingan rakyat. Itu yang muncul hari-hari ini. Nah, situasi ini tentu tidak ingin kita pertahankan terus. Disitulah kenapa kita ingin perubahan. Nah, itu yang saya ingin tegaskan ya, bahwa komitmen Mas Anies, bahkan kami ingin tegaskan dalam konteks kebebasan berekspresi ya, tidak akan terjadi lagi ada seorang warga negara yang mengkritik pemerintah, mengkritik pejabat negara, kemudian dia dikriminalisasi apalagi masuk penjara. Tidak akan terjadi ada kasus Fathia, kasus Haris yang kemudian bersikap kritis kepada eksekutif ya yang masih makan gaji rakyat malah dikriminalisasi. Itu tidak akan terjadi. Jadi akan memberikan kebebasan pendapat seluas-luasnya kepada rakyat untuk sebagai masukan. Nanti teman-teman mahasiswa silakan melakukan kritik, teman-teman konten kreator welcome, kita akan mereka bahas bebas. nanti terkait dengan kebebasan berpendapat ini. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Panggung Demokrasi.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Mercu Buana yang sudah hadir malam hari ini di studio Metro TV. Baik, kita akan kembali melanjutkan diskusi. Saya ingin ke Mas Usman. Mas Usman tadi disinggung mengenai kebebasan berpendapat. Ini juga menjadi salah satu indikator kemudian bagaimana kualitas demokrasi kita juga dianggap turun ataupun stagnan begitu. Nah, Anda sendiri melihat terkait dengan kebebasan demokrasi, dengan apa kemudian yang mungkin sudah dibaca begitu ya, visi misi atau gagasan usulan begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini sebuah kabar baik kemudian untuk setelah 2024 kebebasan berpendapat ini bisa lebih baik gitu? Pertama, untuk kondisi kebebasan berpendapat sendiri sebenarnya kita bisa tengok Biro Pusat Statistik. Dari tahun ke tahun, Biro Pusat Statistik Indonesia juga mengukur kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu di dalamnya termasuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, berserikat, sampai dengan beroposisi atau kebebasan pers. Nah, khusus untuk kebebasan berpendapat memang secara tahun ke tahun itu kecenderungannya menurun. Ada kecenderungan stagnasi, maksudnya jalan di tempat, tapi juga ada kecenderungan yang sangat jelas turun arahnya gitu. Nah, salah satu yang mesti diperbaiki sebenarnya undang-undangnya. Yang kedua adalah perilaku aparatnya. Jadi banyak analisis, lagi-lagi Thomas Power pernah menulis bahwa kalau tahun-tahun di masa pemerintahan yang dulu atau tahun-tahun awal, banyak sekali aktivis yang kritis, itu lebih banyak berasal dari aktivis di tingkat lokal. Proses hukumnya diajukan oleh aparat atau pejabat lokal. Intimidasinya dilakukan oleh aparat pejabat lokal. Tapi semakin ke sini, justru aktivis-aktivis yang menjadi sasaran, itu aktivis-aktivis di tingkat pusat. Dan pejabat yang melaporkan, itu pejabat-pejabat pusat. Misalnya Pak Luhut atau Pak Muldoko waktu laporkan ICW tempatnya dulu Tama bekerja itu. Jadi memang ada problem kebebasan berekspresi itu. Ada problem kebebasan berpendapat. Survei harian Kompas misalnya menunjukkan betapa semakin bertambah banyak orang yang takut berpendapat secara politik. Yang paling sederhana, ilustrasi waktu Gibran diwawancara oleh sejumlah awak media didampingi oleh para asistennya. Lalu ia ditanya tentang kondisi saat ini atas dasar kritik Bu Mega. Apa benar, bagaimana menurut Anda, apakah sekarang ini kembali ke Orde Baru? Ia menyangkal untuk menjawab itu dengan mengatakan ia tidak pernah hidup di masa Orde Baru. Itu bisa masuk akal. Meskipun tidak selalu kita harus merasakan masa lalu. Bisa saja kita membaca buku, berimajinasi, atau membayangkan itu lewat satu proses diskusi. Tapi yang penting dari dalam percakapan dengan awak media, Gibran mengajukan pertanyaan, apakah ada di zaman sekarang ini seorang presiden dihina, orangnya ditangkap. Asistennya sendiri mengatakan ada ditangkap. Jadi ini suatu soal yang saya kira memang harus diakui bukan tidak ada, memang masalahnya real gitu. Nah, apakah ini salahnya presiden saja ya? Ya, kalau kita lihat kasusnya, kita bedah di SafeNet atau data-data amnesti dari mulai presiden, menteri, Kapolri, ya banyak politisi gitu. Jadi melaporkan, mempidanakan atas dasar pencemaran nama baik, penghinaan, dengan pasal-pasal karet tadi dan itu. Kesalahan DPR menurut saya dalam kasus Undang-Undang Hukum Pidana mengembalikan kembali pasal penghinaan presiden yang tahun 2010 kalau tidak salah atau 2006 sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ada kemunduran-kemunduran di level politik negara nih. Saya nggak salahkan satu dua partai ya, tapi saya kira keseluruhan partainya. Gitu. Anda setuju Mas Henry bahwa ini kemunduran atau mungkin jangan-jangan memang kebablasan kebebasan berpendapatnya? Ya, kemundurannya itu terjadi karena memang tidak ada oposisi yang menyebabkan penguasa ini seperti penguasa absolut yang bisa mengatur apa yang dia inginkan gitu ya, kemudian disahkan dengan undang-undang. Maka sebetulnya kan yang tidak ada hari ini bukan peraturan dan undang-undangnya, tapi rasa kepatutan, kewajaran, dan kewarasan dari penguasa. Kalau kita melulu berdasarkan undang-undang dan peraturan gitu ya, ya dulu Soeharto juga dilantik nggak melanggar undang-undang hukum apapun gitu. Tapi karena kepatutan penyelenggaraan negaranya kurang, jadilah dia otoriter dan lama sekali berkuasa. Nah makanya apakah hari ini kita akan kembali lagi ke masa-masa itu? Maka tadi saya tegas bertanya kepada para calon presiden, apakah nanti bila Anda menang, Anda mengizinkan oposisi atau tidak? Karena kalau tidak mengizinkan oposisi, apapun bahasanya, mau merangkul atau apapun namanya itu, ya kita akan kembali lagi dalam situasi seperti ini pada saat undang-undang memang dibuat atau hukum memang dibuat untuk menyenangkan atau dan membahagiakan penguasa. Saja. Itu menurut saya yang harusnya kita garis bawahi. Dan
begitu pula dengan para capres dan pendukung-pendukungnya nanti. Mereka harus bersiap untuk bisa menjadi oposisi. Sehingga memang negara ini terjaga demokrasinya. Dan apa yang tadi disampaikan secara teori itu bahwa ekonomi akan merata, kemudian hukum yang tidak tebang pilih dan kedewasaan berpolitik bisa terjadi di Indonesia. Baik. Saya ingin meminta tanggapan dari Mas Atama, Mas Mala, menurut Anda apakah memang kebebasan berpendapat ini juga menjadi concern begitu bagi pasangan Anda? Ya, tentu saja ini menjadi concern ya. Jadi memang jauh sebelum misalnya Aiman Wicaksono dilaporkan dan diproses di Polda Metro begitu ya. Kemudian jauh sebelum Mas Butet dilaporkan, ya tentu saja kita sudah menuangkan dalam visi misi. Jadi memang dalam visi misi yang diusulkan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud, kita juga bicara soal itu. Artinya dari sisi regulasi tentu kita harus perbaiki. Undang-undang ITE yang memang sekarang sedang berjalan proses revisinya, itu juga sudah diketok. Ya, yang sudah diketok itu maksudnya juga kita akan kawal terus. Karena kan begini, ketika undang-undang diketok, tentu saja dia butuh peraturan pelaksana, dia butuh juga bagaimana implementasi dikawal, ini yang menjadi ruang yang akan kita dorong. Kemudian poin yang lain, Mbak, yang saya rasa tidak sama, tidak ada paslon lain yang kemudian tidak punya adalah usulan soal undang-undang pembela HAM. Nah ini yang kemudian kita dorong, kenapa? Karena melihat tadi soal demokrasi, kemudian soal kebebasan berpendapat, ini yang kemudian menjadi ancaman. Karena memang hari ini kita hanya punya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kalau dia ngelapor, kita hanya punya undang-undang lingkungan yang bicara soal undang-undang anti-SLAPP. Nah kita belum punya ada regulasi yang betul-betul menjaga pembela HAM, menjaga masyarakat yang mau partisipasi. Nah ini kan tentu saja harus kita rumuskan dalam regulasi sehingga dia kuat. Karena kalau regulasinya nggak kuat, nggak mungkin juga kemudian kita tiba-tiba masuk ke penegak hukum, kita masuk ke dalam konteks pelaksanaan. Ini menjadi penting ke depan. Saya harus beri kesempatan yang lain karena waktu kita sudah hampir habis begitu. Singkat-singkat saja, Mas Habib, mungkin apa yang akan didorong oleh pasangannya terkait dengan kebebasan berpendapat ini? Singkat saja. Dua hal, ya. Yang satu soal asas dualistik yang tadi saya sebutkan, yang kedua soal restoratif justice. Ya. Jadi kebanyakan orang yang berpendapat berbeda itu disebut dikriminalisasi karena ucapannya yang spontan dan lisan. Kemudian sebagian besar dari kita itu tidak bisa menuliskan dengan tepat apa yang ada di pikiran kita. Orang yang membaca tulisan kita pun belum tentu bisa menangkap apa yang diinginkan oleh si penulis. Karena itu perlu dua hal menurut kami. Pertama, konsep pendekatan berhukum dualistik yang mengharuskan adanya mens rea, pembuktian mens rea. Yang kedua, restoratif justice. Nah, dua hal tersebut sudah diakomodir dalam KUHP. KUHP memang banyak kekurangan, Pak Usman, kita paham. Saya senang sekali mendapat masukan dari teman-teman Amnesty International, ya kan, dari PBHI. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kita hasilkan, menggantikan KUHP lama, produk kolonial, gitu kan ya. Ya ada ajaran dualistik di pasal 36, ya kan ya. Kemudian restoratif justice ada di seluruh jiwa undang-undang ini, KUHP baru ini. Ya kan? Kalau ini diterapkan menjadi kultur hukum, saya pikir dua hal ini yang akan kemudian didorong. Terakhir, Mas Teguh tadi Anda mengatakan bahwa akan membuka ruang sebesar-besarnya terhadap kebebasan berpendapat. Apa jaminannya? Dan bukan cuma sekedar jaminan, dalam berbagai kesempatan calon presiden kami, Pak Anies Baswedan, sudah menegaskan hal tersebut. Dan ini sebuah komitmen yang memang sudah beliau tunjukkan. Gugatan, cercaan, bahkan kritik yang hoax sekalipun tidak ada satupun yang kemudian diproses hukum oleh beliau. Ini kan menjadi sebuah track record yang jelas bahwa memang beliau memberi kesempatan pada warga bangsa untuk berbicara. Karena sekali lagi, warga negara lah pemilik kedaulatan yang tertinggi, begitu. Nah, ruang ini diberikan dan apabila kepemimpinan nasional nanti memberikan teladan, maka ke bawahnya juga akan demikian. Jadi, Kak Usman, misalkan interpretasi aparat penegak hukum terhadap undang-undang ITE misalkan. Kalau guidance dari presiden jelas kan nggak boleh mereka sewenang-wenang juga main tangkap atau kemudian main kriminalisasi. Inilah suasana kehidupan yang tenang damai yang kemudian tidak ada syakwa sangka di masyarakat, ini yang kita harapkan bisa terwujud. Baik. Terima kasih Mas Teguh, Mas Habib, Mas Tama dan juga Mas Usman serta Mas Henry. Boleh beri tepuk tangan kepada semua narasumber kita pada hari ini. Dan pemirsa, inilah penghujung acara dari Panggung Demokrasi. Kita akan saksikan esok debat antar capres ini akan seperti apa jalannya dan siapa kira-kira yang kemudian akan bisa memenangkan hati masyarakat. Saya Zaki Arfan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.